Ini yang dikeluhkan oleh Pak Jokowi, yang mana selama ini uang sudah banyak keluar, tapi hasilnya gitu-gitu aja guys ya. Bahkan masih jauh kalah dari negara tetangga kita 5 kali lipat. Bayangkan guys, dari Malaysia kita kalah 5 kali lipat. Sementara uang selama ini yang digelontorkan sudah sangat banyak, masih juga kita tetap kalah. Ini ada apa guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi di video ini. Apa kabar Anda semua di sana? Dan tentunya saya sangat senang, sangat berbahagia karena di video ini kita dapat berjumpa lagi, dan selalu saya menyapa dan mendoakan semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya. Dan apapun itu pekerjaan, kegiatan, aktivitas yang kita kerjakan, semoga juga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya menceritakan terkait tentang kekurangan ya guys ya, kekurangan yang selama ini terjadi dan menjadi bahan introspeksi bagi kita agar kedepannya jauh lebih baik lagi. Dan ini bukan kata-kata saya guys ya, melainkan ini adalah perkataan atau statement yang telah diberikan oleh Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo. Nah ini beliau guys, beliau sangat terkejut dengan hal ini ya guys ya, bahwa di sini beliau mengatakan bahwa ini Pak Jokowi langsung yang mengatakan ya guys ya, bahwa kita sudah tertinggal jauh dari negara-negara tetangga kita, yaitu adalah Malaysia dan juga Vietnam. Sangat mengejutkan ya guys ya, bahwa Pak Jokowi di sini juga mengatakan bahwa 5 kali ya jauhnya kita tertinggal dari negara tetangga ini. Nah ini yang membuat saya penasaran ya guys ya, kok sebegitu jauh tertinggalnya kita dari negara-negara tetangga ya guys ya. Sekarang kita akan melihat apa sih yang dibicarakan oleh Pak Jokowi ini. Mengapa dia mengatakan hal itu dan sangat kaget ya dengan ketertinggalan ini. Dan apa saja langkah yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi untuk lebih mengejar ketertinggalan tersebut. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita mereaksi videonya. Ini dia. Presiden Joko Widodo mengaku kaget saat menerima laporan soal angka rasio penduduk berpendidikan strata 2 atau S2 dan strata 3 atau S3 terhadap populasi produktif di Indonesia. Menurut Jokowi, angka rasio sebesar 0,45% tersebut sangat rendah. Bahkan cukup jauh dari Malaysia yang mencapai 2,43% atau 5 kali lebih rendah dari sejumlah negara tetangga lainnya. Presiden mengatakan pekan ini akan menggelar rapat untuk membahas soal rasio tersebut. Sekaligus akan mencarikan solusi kebijakan apa yang akan diambil pemerintah untuk meningkatkan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 tersebut. Untuk itu perguruan tinggi dalam negeri harus terus didorong, harus dioptimalkan. Peringkat perguruan tinggi terbaik Indonesia harus terus diperbaiki berdasarkan US World yang ada setiap tahun. Saya lihat yang rankingnya 200 ke atas masih kecil sekali, nggak usah saya sebut karena kecil sekali, dan nilainya masih di atas 100. Yang masuk ya top 100 atau top 50 belum ada. Inilah pekerjaan besar Bapak Ibu Rektor yang saya hormati. Meskipun tadi juga sudah disampaikan secara belak-belakan oleh Profesor Dr. Muhammad Nasih, keluhan yang ada. Baik, dan saya senang belak-belakan seperti itu. Ada pemeriksaan, ada anggaran yang masih sangat kurang, dan yang lain-lainnya. Tapi sudah saya catat, Prof. Nanti langsung akan kami bicarakan. Dan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga. Kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu
di angka 0,45%. 0,45%. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah di angka 2,43%. Negara maju 9,8%. Jauh sekali. Saya minggu ini akan merapatkan ini dan mengambil kebijakan policy untuk mengejar angka yang masih 0,45% ini. Nggak tahu anggarannya akan didapat dari mana, tapi akan kita carikan agar S2, S3 terhadap populasi usia produktif itu betul-betul bisa naik secara drastis. Kejauhan sekali 0,45 sama 2,43. Angkanya memang kelihatannya, tapi kalau dikalikan ini sudah berapa kali? Lima kali lebih rendah kita dengan negara-negara yang tadi saya sampaikan. Bukan negara maju, belum negara dibandingin dengan negara maju. Sekali lagi, saya sangat paham semua upaya tersebut membutuhkan anggaran, membutuhkan biaya, pembiayaan di tengah tekanan berat fiskal kita. Tapi apapun yang namanya sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam 5-10 tahun ke depan. Betul. Dan itu akan menjadi kunci. Pembiayaan, pendidikan, dan riset tetap terus harus diupayakan seoptimal mungkin, bukan hanya dari APBN dan APBD, tapi juga pemanfaatan dana abadi yang kita miliki. Termasuk mungkin menghubungkan dengan industri lewat matching fund. Ini juga penting. Kalau kita lihat APBN untuk pendidikan dari 2009 sampai 2024, berarti 15 tahun, mencapai 6.400 triliun. Rp6.400 triliun. Dana abadi LPDP Banyak sekali. pada saat dibuka 1 triliun. Sekarang sudah mencapai, di 2023 kemarin sudah mencapai 139 triliun. Dan jumlah penerima beasiswa juga sudah meningkat 7 kali lipat. LPDP dibuka. Tapi ini masih jauh, masih sangat kurang. Saya kira perlu ditingkatkan paling tidak 5 kali lipat dari yang sudah ada sekarang. Memang butuh sekali lagi, butuh anggaran dan pembiayaan yang besar. Tetapi tetap ini menjadi kewajiban kita untuk mencarikan jalan agar rasio kita tadi bisa terangkat naik. Pendidikan itu akan berpengaruh besar atas kualitas SDM kita saat ini, guys ya. Nah, ini yang dikeluhkan oleh Pak Jokowi, yang mana selama ini uang sudah banyak keluar, tapi hasilnya gitu-gitu aja, guys ya. Bahkan masih jauh kalah dari negara tetangga kita 5 kali lipat. Bayangkan, guys. Dari Malaysia kita kalah 5 kali lipat. Sementara uang selama ini yang digelontorkan sudah sangat banyak, masih juga kita tetap kalah. Ini ada apa, guys? Nah, hal inilah yang dikatakan oleh Pak Jokowi, ya guys ya, yang betul-betul dikeluhkan langsung oleh Pak Jokowi. Bukan sedikit ya, 650 triliun dari tahun 2009 hingga tahun 2024 ya. Dengan uang sebanyak itu, ya Pak Jokowi berpikir harusnya level pendidikan kita itu minimal setara dengan negara-negara tetangga kita. Namun pada kenyataannya hingga hari ini Pak Jokowi masih mengeluhkan hal itu, bahwa di tahun 2024 ya, tingkat atau level pendidikan kita itu berada 5 kali di bawah negara Malaysia dan juga Vietnam, ya guys ya.
Ini Pak Jokowi yang mengatakan ya guys ya. Sebenarnya kalau saya mengatakan ini, takut kenapa? Karena nanti banyak yang mengatakan hal-hal yang bilang saya itu tidak sayang negara lah, mengapa diburuk-burukkan negara. Kan ini bagian dari kritik. Ya kita sebagai masyarakat umum, ya wajiblah untuk mengkritik atas kerja para pemimpin kita. Supaya kedepannya itu dapat bisa mengintrospeksi, dapat bisa merubah konsep kerjanya. Ya untuk lebih bersemangat dan juga lebih bekerja keras meningkatkan level pendidikan Indonesia. Karena memang sangat berpengaruh besar guys. Ya sangat penting sekali SDM di sebuah negara. Bila level SDM-nya sudah sangat tinggi, tentu negara itu akan meningkat secara kualitasnya. Apapun itu, termasuk perdagangan, perekonomian, ya, pariwisata, infrastruktur, semuanya ya guys ya tentu akan meningkat secara drastis. Nah inilah yang dikatakan Pak Jokowi perlu adanya satu kebijakan dan juga satu tindakan yang pasti untuk meningkatkan level pendidikan Indonesia. Saya pun tak tahu lagi guys ya, kenapa kok sampai sejauh ini ya. Jauh sekali guys, 5 kali lipat ya. Tingkat rasio produktivitas ya S2 dan S3 di Indonesia 0,45 kalau nggak salah tadi yang dikatakan ya. Tapi kalau di Malaysia itu sudah mencapai 2, ya. Dan itu bayangkan guys, sudah sangat jauh sekali, jomplang sekali perbedaannya. Dan tindakan apa yang akan dilakukan? Ini terkait tentang Kementerian Pendidikan dan juga jajaran ya. Bagaimana cara untuk pendidikan kita itu setara dengan levelnya kepada negara-negara tetangga kita ini. Agar kita tidak tertinggal jauh. Karena SDM negara tetangga itu sudah tinggi secara level guys. Tentu kita tidak harus kalah dengan mereka. Untuk itu perlu adanya satu tindakan pasti ya dari pemerintah ya menangani hal semacam ini guys ya. Karena ini juga terkait pendidikan dan juga kesejahteraan masyarakat umum di negara kita agar tidak lagi terlihat kesenjangan sosial yang ada di Indonesia guys. Selama ini yang telah kita lihat apa ya guys ya, masih banyaknya tingkat kemiskinan di negara kita dan susah ya bersaing kepada banyak sekali karyawan-karyawan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia karena SDM mereka itu sudah sangat tinggi guys. Untuk itu perlu adanya penanganan, saya katakan lagi guys ya. Dan ini semoga apa yang dikatakan Pak Jokowi dan apa langkah ke depan untuk memajukan pendidikan Indonesia semoga dapat direalisasikan dengan baik, semoga juga dapat terjadi dan kita tidak lagi kalah ya secara kualitas SDM ya berbanding dengan negara-negara tetangga kita ya. Jangan-jangan nanti kita kalah lagi sama Timor Leste ya SDM-nya. Semoga itu tidak terjadi guys ya. Karena saya tahu apapun itu terus merangkak maju ke depan ya guna target kita di 2045, semoga itu juga terjadi dan tentu kesejahteraan masyarakat adalah hal yang paling diutamakan oleh pemerintah saat ini dan itulah program dan juga kerja nyata yang sedang dilakukan oleh pihak pemerintah saat ini. Oke lagi demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap dan semua mohon dimaafkan dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.